saya Andri Kurniawan Aditya bersama dengan teman saya Tirwana Hamid Afif akan sedikit menjelaskan atau sharing tentang sensor suhu. Mungkin bisa di next, Mas. Ya, sensor suhu. Sensor suhu adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Sensor suhu juga merupakan dari keluarga transducer. Jenis-jenis sensor suhu. Yang pertama, termostat. Yang kedua, termistor. Yang ketiga, resistive temperature detector atau RTD. Yang keempat, thermocouple. Yang kelima, sensor LM35. Ya, yang pertama dibahas yaitu termostat. Termostat merupakan sensor suhu kontak yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat pada dasarnya terdiri dari dua jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, tungsten, atau aluminium. Dua jenis logam tersebut kemudian ditempel sehingga membentuk bimetallic strip. Bimetallic strip tersebut akan bengkok jika mendapatkan suhu tertentu sehingga bergerak, memutuskan, atau menyambungkan sirkuit on atau off. Termostat sering digunakan pada peralatan listrik seperti oven, serika, dan water heater. Yang digambar bawah ini adalah contoh gambar termostat. Selanjutnya, termistor. Termistor merupakan komponen elektronika yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor yang merupakan singkatan dari thermal resistor ini pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu PTC atau positive temperature coefficient, yang nilai resistansinya akan meningkat tinggi ketika suhunya tinggi, dan NTC atau negative temperature coefficient, yang nilai resistansinya menurun ketika suhunya meningkat tinggi. Selanjutnya, termistor PTC atau NTC banyak diaplikasikan dalam peralatan elektronika seperti voltage regulator, sensor suhu kulkas, pendeteksi kebakaran, sensor suhu pada otomotif, sensor suhu pada komputer, atau sensor untuk memantau pengisian ulang baterai pada ponsel, kamera, dan laptop. Selanjutnya, yang ketiga, resistive temperature detector atau RTD. Resistive temperature detector atau disingkat dengan RTD memiliki fungsi yang sama dengan termistor jenis PTC, yaitu dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Namun, resistive temperature detector atau RTD lebih presisi dan memiliki keakurasian yang lebih tinggi dibanding dengan termistor PTC. RTD pada umumnya terbuat dari bahan platinum sehingga disebut juga dengan platinum resistant thermometer atau PRT. RTD ini merupakan salah satu sensor suhu yang paling banyak digunakan dalam otomasi dalam proses kontrol. Yang keempat, thermocouple. Thermocouple adalah salah satu jenis sensor suhu yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan rentang suhu operasional thermocouple yang luas, yaitu berkisar minus 200 derajat Celcius hingga lebih dari 2000 derajat Celcius, dengan harga yang relatif rendah. Thermocouple pada dasarnya adalah sensor suhu termoelektrik yang terdiri dari dua persimpangan atau junction logam yang berbeda. Salah satu logam di thermocouple dijaga di suhu yang tetap konstan yang berfungsi sebagai junction
referensi, sedangkan satunya lagi dikenakan suhu panas yang akan dideteksi. Dengan adanya perbedaan suhu di dua persimpangan tersebut, rangkaian akan menghasilkan tegangan listrik. Tentunya yang nilainya sebanding dengan suhu sumber panas. Yang kelima, sensor LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor suhu LM35 yang dipakai dalam penelitian berupa komponen elektronika yang diproduksi oleh National Semiconductor. Memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Sensor ini biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh pada saat memasuki ruangan seperti mal, hotel, dan lain-lain. Pemilihan jenis sensor suhu. Yang pertama, level suhu maksimum dan minimum dari suatu substrat yang diukur. Yang kedua, jangkauan atau range maksimum pengukuran. Yang ketiga, konduktivitas kalor dari substrat. Yang keempat, respon waktu perubahan suhu dari substrat. Yang kelima, linearitas sensor. Yang keenam, jangkauan temperatur kerja. Berikut adalah karakteristik sensor suhu. Bisa dilihat pada tabel. Ini memiliki kekuatan simple, jangkauannya luas, RTD yang stabil, akurat, termistor cepat, output tinggi, yang IC sensor outputnya besar. Mungkin bisa kalian baca sendiri. Mungkin bisa di next, Mas. Sedikit tambahan mungkin sensor suhu ini kalau di bidang lomba di elektro biasa digunakan di robot pemadam api, biasanya dikonteskan pada kontes robot pemadam api Indonesia. Biasanya acaranya tahunan lomba ini biasanya acaranya nasional. Mungkin itu saja singkat teori yang enggak seberapa. Mungkin mau dipraktekkan sama Mas Afif di Tinkercad, Mas. Silakan dilanjut, Mas. Oke, terima kasih buat Mas Andri yang sudah menyampaikan teorinya. Di sini kita bakal langsung contohin untuk contoh rangkaian di Tinkercad ya menggunakan sensor suhu. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti, masuk ke Tinkercad langsung klik create new circuit aja. Oke, jadi yang pertama untuk komponen yang kita pakai di sini ada Arduino yang full R3 ini. Dan kita bakal pakai breadboard small atau project board biar rangkaiannya lebih rapi gitu. Terus yang selanjutnya pastinya di sini kita bakal pakai sensor suhu TMP36. Jadi untuk di Tinkercad sendiri itu yang tersedia untuk sensor suhu itu cuma TMP36 sebagai inputan, dan untuk outputnya di sini kita akan menggunakan dua output. Yang pertama itu kita pakai buzzer atau alarm.
Dan yang kedua kita bakal pakai LED. Sekaligus kita ngulas-ngulas materi di pertemuan sebelumnya. Dan ini kita bedain warnanya. Oke, untuk komponennya cukup ini sih, cuman nanti ada tambahan resistor, cuman itu nanti. Jadi sensor TMP35 ini punya 3 kaki, power, Vout, dan juga ground. Nah, untuk dihubungkannya itu, yang pertama untuk sisi positif ini kita bisa hubungin ke sumber 5 volt, terus yang negatif ke ground. Bisa dibedain warnanya biar lebih gampang ya. Oke. Kemudian ini kan ada power. Nah, power pada TMP36 atau sensor ini kita hubungin ke sumber tegangan 5 volt ini. Kemudian ada ground. Groundnya ini dihubungin aja ke sisi negatifnya atau ground. Oh, maaf, ini untuk yang untuk pin power ini kita hubunginnya ke sumber tegangan 5 volt. Ground ini kita hubunginnya ke ground. Kemudian pin Vout di sini kita hubungin ke salah satu pin analog input. Bisa dari A0 sampai A5 itu bebas. Di sini misalnya kita hubunginnya ke A0. Nah, untuk sensornya rangkainya seperti ini. Jadi yang pertama power itu terhubung ke power 5 volt, kemudian Vout-nya terhubung ke salah satu pin analog input, dan kaki ground terhubung ke ground. Kemudian buzzer atau alarmnya ini kan dia punya 2 input, positif dan juga negatif. Untuk yang positif ini kita hubungkan ke salah satu pin digital inputnya, digital output. Sini misalnya kita pakai di pin ke-7. Dan untuk yang kedua, ini kaki negatif ini kita hubungkan ke ground. Oke, untuk buzzer cukup kayak gini aja sih. Dan yang selanjutnya itu untuk LED. Jadi LED juga punya 2 kaki, anoda dan katoda. Untuk setiap katoda dari masing-masing LED ini kita hubungin ke ground. Jadi pertama di sini kita pakai transistor di sini. Nah, besarnya transistor di sini kita pakainya 220 ohm. Oke, kita hubungin yang anoda dulu. Untuk setiap anoda ini kita hubungin ke salah satu pin digital output, sama seperti pin anoda dari buzzer. Mulai dari yang merah. Di sini misalnya kita pakai pin 5. Ini kita samain sama warna LED-nya. Dan yang kuning, di sini misalnya kita pakai yang pin 4. Dan yang terakhir untuk yang hijau, ke pin 3. Oke, kemudian untuk masing-masing dari kaki katodanya ini kita hubungkan ke ground. Terus melalui transistor terhubung ke ground. Oke, jadi untuk rangkaiannya cukup
Seperti ini aja rangkaian simpelnya gitu. Kemudian kita bakalan masuk ke kodenya. Oke, kode atau program dari Arduino. Oke, yang pertama yang bakal kita lakuin di sini adalah mendeklarasikan setiap inputan. Deklarasi variabel input. Yang pertama di sini ada tentunya sensor suhunya ini ya, TMP36. Jadi kita pakai tipe data integer dari TMP36. Nah, di sini Vout-nya ini terhubung ke pin berapa. Jadi teman-teman pakai pin berapa untuk menghubungkan Vout-nya ini. Di sini kebetulan karena kita menghubungkan ke pin A0, jadi ini sama dengan A0. Kemudian deklarasikan fungsi dari buzzer menggunakan fungsi define buzzer. Terus pin positif ini terhubung ke pin berapa? Nah, di sini kan ke pin 7 nih. Jadi ini define buzzer 7. Untuk deklarasinya cukup itu aja. Kemudian kita masuk ke bagian wait setup. Jadi wait setup ini fungsi yang bakal dibaca satu kali untuk satu rangkaian ini. Yang pertama kita pakai di sini ada serial begin 9600. Jadi ini sebenarnya fungsinya cuma buat nanti nampilin data di bagian serial monitor itu sesuai dengan pembacaan sensor suhunya. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan output dari buzzernya. Pakai pin mode dari buzzer sebagai output. Oke, kemudian untuk masing-masing LED. Yang pertama kita deklarasikan yang warna merah dulu. Di sini ada pin mode dan terhubung ke pin 5. Jadi di sini pin 5 sebagai output. Kemudian yang warna kuning itu terhubung ke pin 4 juga sebagai output. Dan yang terakhir yang warna hijau itu terhubung ke pin 3. Oke. Nah, untuk void setup cukup ini aja. Nah, selanjutnya di sini kita bakal buat fungsi di bagian void loop. Void loop ini fungsi yang bakal dibaca berulang kali. Jadi yang pertama kan sensor suhu ini kita deklarasikan dulu nilainya ya. Pakai integer kita kasih nama variabel misalnya sensor yang nilainya itu akan sama dengan nilai hasil pembacaan dari hasil analog read dari TMP36. Ya, tadi kan di teori dijelasin nih bahwa sensor suhu ini akan mengubah nilai dari besaran listrik menjadi besaran tegangan yang nilainya sebanding atau sama dengan pembacaan suhunya gitu. Jadi sini kita deklarasinya gini, float, kita kasih nama variabel tegangan yang nilainya itu sama dengan sensor, hasil pembacaan sensor dikali 5. Kenapa di sini kita pakai 5 itu sesuai dengan inputan pada TMP, karena di sini kita pakai VCC atau sumber yang besarnya 5 volt. Kalau misalnya kita pakai 3,3 volt, ya berarti di sini kita ganti aja jadi 3,3 volt. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa besarnya sesuai dengan tegangan input dari sensornya.
Oke, yang selanjutnya nilai tegangannya ini kan masih dalam berupa dia kayak masih dalam bentuk besaran gitu ya. Nah, di sini kita bakal ubah, dia bakalan jadi desimal. Itu pakai udah ada rumusnya gitu, tegangan hasil tegangannya per 1024 gitu. Oke, yang selanjutnya ini kan hasil dari pembacaan dari sensor ini masih berupa besaran tegangan. Nah, di sini kita bakal pakai rumus yang bakal merubah besaran tegangan ini menjadi besaran suhu. Jadi di sini kita pakai float supaya dia pembacaannya bisa desimal. Suhu yang nilainya sama dengan tegangan dikurang 0,5 kali 100. Jadi ini angka-angka ini dapatnya dari mana sih gitu? Ya, angka ini adalah rumus untuk mengkonversi besaran tegangan menjadi besaran suhu dengan satuan derajat Celcius gitu. Kalau udah, tinggal kita tampilin aja. Suhu. Oke. Part sebelumnya tadi ada sedikit basic dari kendaraan. Kita lanjut, kalau misalnya ini udah besarannya udah diganti ke suhu, nah sekarang kita atur untuk bagian outputannya. Jadi kita di sini pakai percabangan. Nah, di sini kita akan mengkondisikan output kayak gini. Jadi buzzernya ini dia akan menyala ketika suhunya berada di atas 100 derajat. Kemudian LED-nya saat suhunya di atas 60 dan kurang dari 80, maka yang akan menyala cuma LED hijau. Kemudian kalau besar atau sama dengan 80 tapi kurang dari 100, maka yang akan menyala itu LED hijau dan kuning. Nah, kalau misalnya di atas 100, lebih besar atau sama dengan 100, maka semua LED akan menyala. Kita pakai cabangannya. Pertama, saat suhunya itu di bawah 60 derajat terlebih dahulu, maka buzzernya kan nggak nyala nih. Buzzernya nggak nyala saat suhunya di bawah 60. Saya bisa pakai. Kemudian untuk LED-nya, sama seperti yang sudah dipelajari minggu lalu, semuanya mati. Jadi pin 5 itu yang merah ini mati, kita pakainya yang low. Begitu juga sama yang lain, karena di bawah 60 derajat semua LED-nya masih mati. Oke. Ini untuk kondisi yang pertama. Terus yang kedua itu saat suhunya lebih besar atau sama dengan 60, tapi dia lebih kecil dari 80. Maka buzzernya akan tetap mati. Ini kita copy aja ke sini. Buzzernya akan tetap mati, tetapi lampu hijau akan menyala. Nah, lampu hijau ini terhubung ke pin 3, maka di sini pin 3 kita set ke high. Oke. Kita lanjutkan ke kondisi ketiga, itu saat suhunya lebih besar atau sama dengan 80, tapi lebih kecil dari 100.
paste lagi yang tadi. Di sini buzzernya masih tetap belum menyala, dan yang menyala itu lampu hijau dan kuning. Maka ini pin 3 dan pin 4 kita ganti ke high. Oke. Dan untuk kondisi yang terakhir, itu saat suhunya lebih besar atau sama dengan 100. Maka buzzernya nyala kan, akan berdering. Ke di sini tune buzzer. Kemudian di sini kita kasih nilai frekuensi atau seberapa cepat buzzer itu berdering. Kasih nilai misalnya 10 dan semua LED-nya ini menyala. Kita copy aja. Oke, high. Ini kondisi yang terakhir. Kemudian di sini kita kasih delay, jadi untuk setiap pergantian atau kondisi yang berubah dia akan memberikan delay sebanyak 1 detik atau 1000 milisecond. Oke, untuk kodenya seperti ini aja, kita coba running. Oke, di sini udah tampil ya di serial monitornya. Jadi pembacaan di serial monitor ini nggak akan 100% akurat sama di TMP, tapi dia bakalan mendekati, karena di sini kita pakai tipenya float. Kalau misalnya ini kita pakai integer, dia bakalan dibulatin ke angka depannya aja. Jadi kayak tingkat toleransinya itu lebih besar gitu. Jadi lebih baik pakai float sehingga tingkat toleransinya lebih kecil dan itu lebih akurat gitu. Nah, saat suhunya di bawah 60 derajat, itu kan LED dan buzzernya ini nggak nyala gitu ya. Kita coba set kalau misalnya ya di atas 60 tapi di bawah 80, itu LED hijaunya nyala dan alarmnya ini belum berbunyi. Kemudian kalau misalnya di atas 80 di bawah 100, itu dua LED-nya nyala. Dan kalau di atas 100, itu buzzer dan semua lampunya akan menyala. Jadi untuk sederhananya seperti itu aja. Pada teman-teman, apakah ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Mas, izin bertanya, Mas. Ya, silahkan Mas. Nah, untuk serial bagiannya itu ada 9.600 dapat di mana ya? Ini perkiraan aja sih, dia cuma buat nampilin di bagian serial monitor ini aja sih. Dan umumnya yang dipakai itu nilainya 9.600. Oke, Mas. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, izin nambahin. Itu untuk yang bingung serial Beijing Slim 9600 itu sebenarnya bawaan dari Arduino-nya ya. Itu sebagai kecepatan pembacaan data dari serial monitornya. Jadi di apa namanya, di bagian serial Beijing itu angkanya ada yang 9600, ada juga yang lain, ada yang lebih cepat. Itu sebenarnya cuma buat ini aja, cuma buat transfer data ke serial monitornya aja. Kalau untuk misalkan untuk tegangan per 1024 itu gimana ya? Ini ya Mas ya. Iya, Mas. Sudah. Kalau menurut saya nih, sepengetahuan saya, dia untuk hasil pembacaannya kan berupa nilai tegangan nih. Berarti kan dia masih berupa biner gitu atau 2 bit. Jadi dia 1024 ini didapat dari nilai konversi dari 2 bit menjadi 10 bit gitu. Jadi hasil penjumlahan ketika bit bitnya ya? Ya, bit Oh, 1 itu berada di pada digit ke-10 gitu. Oke, Mas. Paham, Mas. Makasih, Mas. Ya, Mas, sama-sama.
Dari teman-teman apakah ada yang masih bingung lagi gitu, Mas? Ini dan bertanya dari Mbak Nespara ya. Iptek tahun ini bikin project apa? Oke. Kita ada rencana nih, ada rencana kita bakal bikin apa namanya? Project RC Boot. Rencananya kedepannya kita bakal ada project bikin RC Boot sih untuk apa bagi teman-teman yang di Jogja juga Iptek sekiranya dari Jogja kita bisa kumpul bareng untuk bikin project ini. Rencana juga kita nanti kalau ada lomba untuk apa namanya RC Boot kita bakal apa join di lomba itu. Untuk kumpulnya di mana ya, Mas? Kampus apa? Untuk kumpulnya kita belum tentuin sih, tapi nanti kira-kira kemungkinan bakal mungkin di salah satu apa namanya kampus mungkin bisa atau mungkin di salah satu tempat kos atau kontrakan anggota dari Iptek bisa. Nanti Untuk yang awam-awam banget sama kayak project-project kayak gitu, kalau ikut boleh nggak, Mas? oh boleh aja. Ini kita bebas aja kan, namanya juga kita bagi-bagi ilmu. Kita bareng-bareng apa namanya ngerjain project bebas. Kita yang walaupun awam sekalipun juga apa kalau mau join kita bisa ikut aja. Nanti kita infoin lagi kalau ada kegiatan project. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Oh iya, dekat-dekat ini juga kita bakal apa bikin proposal untuk apa namanya eh pengajuan proposal untuk remote ya, remote controlnya untuk transmitter dari apa nanti remote control juga kita bisa buat untuk RC boot atau yang lain-lain. Mungkin kita bisa buat untuk apa project pesawat aeromodeling juga sih. Untuk siapa tahu nanti kita ada kesempatan buat ikut program KRTI kan, kontes KRTI mungkin aja ke depannya. Nah, ya itu benar tuh. Kalau mau tanya-tanya tentang pesawat dan drone bisa tanya ke Mas Fedrik, iya benar. Itu Mas Fedrik udah bikin apa namanya pesawat model aeromodeling model Cessna sama apa? Yang Motokbit? Iya, yang Motokbit kan? Gimana? Kepindah. Oke teman-teman, siapa tahu ada yang mau ditanyain lagi, eh, bisa langsung open mic aja. Mas minta codingnya boleh. Itu buat tadi Mas Afif, bisa dikirim aja codingannya yang tadi. Bisa tolong dikirim. Ya, Mas. Bentar, Mas. Oh ya teman-teman, kalau yang penasaran sama apa video recordan dari pertemuan learning class bisa dicek aja di YouTube HMTE ya. Di apa namanya? Kalian search aja di YouTube-nya untuk HMTE UTJ. Nanti situ akan ada tampil video-videonya. Cuma kita mohon maaf untuk pertemuan kedua kemarin itu ada kesalahan pada saat record, jadi nggak kesimpan videonya. Tapi untuk pertemuan ketiga kali ini nanti kita juga bakal apa namanya bakal upload di YouTube HMT. Terus untuk pertemuan kedepannya kan kita rencana ada 7 pertemuan di learning class ini. Baru berjalan 3 pertemuan, mungkin untuk
pertemuan ke depannya siapa tahu ada yang mau nambah kayak request materi depannya mau apa gitu, boleh. Kita rencana juga bakal bahas tentang outputnya ya, kan ini tadi udah 3 pertemuan ini kita udah input ya, ada input sensor suhu sama ultrasonik. Tadi juga udah dibahas untuk outputnya ada buzzer ya. Tapi untuk kedepannya mungkin kita lebih berfokus ke output. Sekedar mengingatkan, bagi teman-teman yang belum ngisi absensi bisa diisi absensinya di link yang ada di kolom chat. Eh, Gimana nih teman-teman? Nggak ada yang ditanya lagi? Aman kayaknya, Mas. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin cukup sekian ya pertemuan learning class pada pagi hari ini. Kami dari Riptek HMT berterima kasih ke teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat datang di acara ini di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kami share walaupun tidak banyak, semoga bermanfaat ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas atas Terima kasih, Mas Andre. informasinya. Makasih Mas Nirwan. Ya, bahasa sama.